Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita berada di salah satu kota di Jogja dan kita berada dekat salah satu dari rumah Allah SWT, dan sudah banyak yang terjadi di mana masjid-masjid itu posisinya adalah sangat dekat dengan kuburan, dan kita bisa saksikan bahwasanya inilah masjid di mana kaum muslimin beribadah kepada Allah Taala di dalamnya, dan persis di hadapan pengimaman ini kita saksikan kuburan yang bisa jadi memang sengaja bahwasanya masjid ini didekatkan ke kuburan. Jadi kita tahu inilah kuburan dan hampir tidak ada batas dengan dengan masjid. Ini mihrab di masjid, dan ini adalah masjidnya. Dan kita tahu banyak di negeri kita masjid dengan posisi seperti ini. Dan kita telah dengarkan tentang riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang menunjukkan sikap keras terhadap permasalahan seperti ini. Ini jelas gaya-gaya seperti inilah meniru kebiasaan umat-umat terdahulu yang mereka biasa beribadah kepada Allah Taala, tetapi mengambil posisi dekat dengan kuburan dalam rangka untuk merasa tabaruk, dan kemudian juga terkadang yang seperti ini bisa menyebabkan mereka kemudian terpengaruh untuk kemudian beribadah kepada yang dikubur. Dan ini adalah sesuatu yang sangat tercela, bagaimana kita dengar dalam hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara terkait dengan peribadatan kepada Allah Taala di posisi kuburan orang-orang soleh. Maka ini harus menjadi perhatian bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan dakwah yang benar ini semakin tersebar sehingga ya kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi banyak di negeri kita ini. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, tahukah Anda bagaimana Rasulullah SAW ini sikapnya amat sangat keras terhadap segala bentuk peribadatan berada di atas kuburan, pembangunan masjid dan dihadapkan atau dibangun di atas kuburan. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika beliau hijrah bersama suaminya yang pertama, itu Abu Salamah. Dan kisah ini kemudian beliau sampaikan, apa yang beliau dapatkan beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW tentang sebuah kanisah, sebuah gereja yang beliau saksikan di Habasah, dan di mana di dalam gereja tersebut terdapat beberapa gambar. Maka ditanyakanlah hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ulaika idza mata fihim abdun soleh banu ala qabri masjidan wa suwaru tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Lalu Nabi bersabda, mereka itu apabila ada orang soleh yang meninggal lalu mereka membangun di atas kuburnya tempat ibadah, dan juga menempatkan gambar-gambar orang soleh di dalamnya, mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Taala. Ini menunjukkan sikap yang sangat keras yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Demikian juga dalam hadis riwayat Muslim, 5 hari sebelum Nabi SAW wafat, dalam hadis yang disampaikan oleh Jundub ibn Abdullah radhiyallahu an, bahwa 5 hari sebelum wafat Nabi SAW belum menyampaikan, ala wa inna man kana qablakum yattakhiduna al-qubur masajid, ala falat tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah
bahwasanya umat-umat sebelum kalian mereka biasa menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal yang demikian tersebut. Itu disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jundub ibni Abdillah. Sampai 3 kali Nabi SAW melarangnya. Dari sisi itulah perbuatan orang umat-umat terdahulu. Kemudian beliau melarang, jangan kalian melakukannya. Dan ditegaskan lagi, sesungguhnya aku melarang kalian dari hal yang demikian tersebut. Kemudian juga bahkan di hari wafatnya Nabi SAW, detik-detik sebelum Rasulullah SAW wafat, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, laknatullah alal yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Allah melaknat al-Yahud dan Nasara di mana mereka menjadikan kubur-kubur mereka sebagai kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, yuhadziru masonau. Nabi menyampaikan hal ini sebagai peringatan bagi umat ini dari apa yang mereka perbuat, supaya jangan sampai umat ini meniru apa yang diperbuat oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka para pemirsa rahimani warahmatullah, dari beberapa hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim maupun yang diriwayatkan oleh Muslim tadi, maka kita dengarkan bersama, kita ketahui bersama bahwa sikap Nabi SAW sangat keras kepada penyembahan yang dilakukan di sisi kuburan. Mereka beribadah kepada Allah Ta'ala tetapi sengaja memilih tempat di dekat kuburan. Maka mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Karena dikatakan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Dikatakan mereka adalah dilaknat oleh Allah SWT. Maka ini semua menunjukkan larangan yang sangat keras. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sya'iril mu'minin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.